Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, nafas kehidupan masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita gunakan kesempatan ini untuk bersyukur kita dalam bentuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah. Dan janganlah takwa dalam hidup ini hanya sambil lalu. Haqqa tuqatih, bertakwalah dengan takwa yang serius, takwa yang sesungguhnya, takwa yang beneran, bukan takwa yang sambil lalu biasa-biasa saja. Karena setan terus berusaha untuk menghancurkan kita dengan cara-cara yang luar biasa. Hari yang berbahagia di Masjid Al-Furqan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hari pertama kita sholat Jumat di masjid yang diberkahi ini. Mudah-mudahan juga sebagai tanda akan adanya perubahan baru, terutama peradaban modern saat ini yang ditandai dengan terjadinya global people power di seluruh dunia, dan pusat epicentrumnya adalah di Gaza, sehingga banyak dunia yang tadinya tidak mengenal Islam bahkan sekarang melihat akhlak Islam dan kekuatan Islam yang sesungguhnya, dan dunia menyaksikan banyak orang yang convert, pindah ke Islam pada hari ini. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah 3 kekuatan Bani Israel, termasuk 3 kelemahannya pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin waja'alnakum aktsara nafira. Kemudian Bani Israel yang ditakdirkan oleh Allah akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi, dan kerusakan itu didasari oleh kesombongan, keangkuhannya yang melampaui batas-batas kemanusiaan, yang dunia saat ini muak terhadap sikap kebinatangan mereka yang sudah tidak mengenal akan arti kemanusiaan. Di Gaza hari ini hampir 30 ribu orang sipil yang mereka bantai sebagai bentuk kepanikan dan ketakutan karena tidak berhasil melawan satu kekuatan yang dianggap kecil di Gaza. Padahal di perang 6 hari tanggal 5 sampai 10 April 1967, perang Arab Israel, 3 negara, Mesir, Jordania, dan Suriah, melawan satu negara Israel yang saat itu dengan senjata yang terbatas. 6 hari mereka dikalahkan. Tapi hari ini, Ahad besok, adalah genap hari ke-100 peperangan, pembantaian, genocide, tapi tidak berhasil melumpuhkan kekuatan pejuang di Gaza. Dan yang diperangi cuma satu kekuatan, bukan satu negara. Dan yang memeranginya adalah Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Australia, berikut semua sekutu-sekutunya. Dan hari ini mereka hampir putus asa. Sidang Jumat rahimakumullah, apa yang terjadi pada hari ini adalah global people power. Cuma ada satu bendera. Mungkin yang berusia 60 atau 70 tahun sepanjang sejarah hidupnya belum pernah melihat ada gempita, unjuk rasa sepanjang jalan
di muka bumi hari ini, dan cuma ada satu bendera, Palestina, yang episentrumnya adalah Gaza. Seakan-akan siratan peristiwa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ada sebuah perhatian yang harus kita tujukan pada saat ini, sebagaimana Rasulullah SAW yang harus berangkat ke langit, tapi terlebih dahulu memimpin para nabi dan rasul dalam salat sebagai imam di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, kaki langit, tempat Rasul menembus ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi pada hari ini adalah janji Allah yang kedua setelah kerusakan pertama yang mereka lakukan. Allah datangkan kekuatannya, thumma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kekuatan yang membantai Bani Israel pada masa itu adalah kekuatan yang Allah sendiri bangkitkan, yang kriterianya adalah ibadan lana, hamba-hambaku yang tunduk sepenuhnya kepada perintah dan laranganku, hidup dan matinya hanya untukku, dan mereka tidak punya pilihan kecuali aku pilihkan. Bukan ibadana, tapi ibadan lana uli ba'sin syadid. Mereka kuat dan keras. Fajasu khilalad diyar, mereka merajalela di kampung-kampung membantai kamu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu sudah terjadi. Allah kemudian berjanji kepada mereka, kalau mereka mau bertobat, mereka mau menjalankan syariat, isi Alkitab yang diturunkan kepada mereka dan mereka pegang kuat-kuat, maka Allah turunkan rahmatnya, dan janji itu pun terjadi. Hampir saja Bani Israel ini punah, hampir saja punah di zaman Nabi Samuel. Allah kemudian berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Kami berikan kembali kepada kamu giliran untuk bisa mengalahkan mereka lagi. Dengan apa Allah kuatkan mereka? Wa amdadnakum bi amwal, dengan harta. Alhamdulillah, kita orang beriman dikuatkan oleh Allah bukan dengan uang, bukan dengan materi, tapi dengan iman, dengan takwa, dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan setia kepada konstitusi kesucian kita, ayat suci Al-Quranul Karim. Mereka dikuatkan dengan harta benda. Wa banin, kami banyakkan lagi keturunan kami. Yang dulu kamu hampir punah, kami banyakkan lagi anak keturunan kami. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Yang ketiga, kami jadikan kamu pasukan yang kuat di muka bumi. Inilah tiga kekuatan Bani Israel yang Allah katakan diberikan kepada mereka. Yang pertama, bi'amwalin, dengan harta yang banyak. Yang kedua, dengan keturunan. Dengan dua hal ini mereka manage dengan baik, pendidikan, sains, teknologi. Akhirnya sekarang mereka punya pasukan yang banyak yang didatangkan ke Gaza, pasukan-pasukan tentara-tentara bayaran. Selain mereka yang terpaksa didatangkan untuk berperang di sana. Tiga kekuatan ini semua bersifat duniawi, materi, pendek, dan tidak memiliki keajaiban. Karenanya ini pula yang menjadi titik kelemahan mereka, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Indonesia dulu dimenangkan oleh Allah bukan karena harta kita. Indonesia diberikan kemerdekaan menjadi negeri yang begini luas, alhamdulillah. Saya ingin katakan kepada saudara saya di Palestina, dulu pertikaian di antara kami, perpecahan di antara kami mungkin lebih besar dari Anda. Tapi raja-raja kami, sultan-sultan kami, panglima-panglima kami mau bersatu. Tanazul, menurunkan ego untuk kepentingan bersama. Kita bisa katakan kepada saudara kita di Palestina, bersatulah. Kami juga dulu pernah terpecah, tapi karena kami bersatu, akhirnya Tuhan berikan kami negeri yang besar. Dan karena kami mau bersatu, jadilah kami muslim terbesar sedunia dengan semua kekurangan kami. Tapi ini juga barangkali isyarat bahwa Indonesia
sebagai muslim terbesar sedunia yang harus terdepan dan bertanggung jawab untuk membela saudaranya di sana, untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi, untuk menegakkan keadilan di dunia. Ini misi besar sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab, yang ingin menjaga perdamaian dunia. Jiwa-jiwa besar, pemikiran besar seperti ini Allah Subhanahu wa taala sudah contohkan secara langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah kita mengikutinya. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin suku-suku di Arab yang berpecah belah dengan meletakkan Hajar Aswad di tengah kain yang akan diangkat bersama-sama oleh para pemuka-pemuka suku pada saat itu. Maka di tahun pemilu seperti ini kita tunjukkan kepada dunia, kita tunjukkan kepada dunia Islam, kami adalah muslim, kami bersatu, kami tidak akan menghamba kepada uang, kami tidak akan menghamba kepada harta. Bagi kami 5 tahunan ini bukanlah hari-hari pembagian sembako untuk mendapatkan sembako, hari-hari mengamburkan uang untuk mendapatkan uang, tapi hari-hari di mana kami harus menegakkan kedaulatan kami, menegakkan keadilan, mengokohkan kesatuan, persatuan dan keadilan di bangsa ini, sehingga tercapailah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang terdepan dalam membela saudara kita di Palestina, selama kita tidak menjadi penghamba materi. Kekuatan kita adalah selain pekik Allahu Akbar, yang paling utama di dada ini adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, bal wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kekuatan inilah yang harusnya dimiliki oleh bangsa ini, sebagaimana yang diwarisi oleh founding father, sehingga negara ini sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kekuatan inilah yang senantiasa harus kita kuatkan selalu untuk mengalahkan kekuatan Bani Israel yang bertuhankan pada materi. Kita lawan mereka dengan divestment, divestasi, dengan boycott, kalau perlu cancellation, kita cancel, dan ditambah lagi dengan sanction, dengan sanksi. Mereka kalau diboycott, mereka kalau didivestasi, mereka kalau disanksi secara ekonomi, berarti seperti Ibrahim muda yang penggal kepala patung-patung di sekeliling Ka'bah itu. Karena Tuhan mereka adalah uang, Tuhan mereka adalah materi. Semoga bangsa ini juga selamat dari penghambaan kepada uang, dari penghambaan kepada materi. Sidang Jumat yang mau. Yang kedua adalah keturunan. Makanya upaya-upaya Bani Israel menghancurkan kemanusiaan, menghancurkan keturunan sampai ke LGBT. LGBT itu adalah kaum yang sadar betul bahwa mereka tidak akan punya keturunan, dan untuk bisa memperluas komunitasnya ada dengan satu cara, menularkan penyakitnya. Selain pembantaian kemanusiaan dan kita tidak boleh punya banyak keturunan, hanya mereka dengan berbagai macam obat-obatan atau farmasi, vaksin juga barangkali adalah senjata-senjata mereka yang mereka gunakan. Untuk itu, kembalikan produk-produk mereka untuk mereka gunakan sendiri, terutama produk-produk yang bisa menghancurkan keturunan kita, generasi kita. Apakah itu food, film, fashion, fun, finance, farmasi, beauty, health, semua yang mereka kirimkan ke kita untuk menghancurkan keturunan kita, biarlah mereka sendiri yang mengkonsumsinya. Dan saat ini memang mereka diambang kehancurannya. Yang ketiga adalah kekuatan yang kuat, kekuatan yang banyak dan sekutu yang mereka miliki adalah karena harta yang mereka kuasai, sistem keuangan yang mereka kuasai, bahkan teknologi yang mereka kuasai. Tapi percayalah, kita adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fa idza bataghna al-izzata bighairi adallana Allah. Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jika kami mencari kemuliaan selain Islam, maka kami akan dihinakan oleh Allah. Karena itu, kekuatan mereka yang tiga itu sekaligus menjadi kelemahan mereka. Dan ada tiga tahapan kehancuran mereka. Tiga tahapan kehancuran mereka sekarang. Yang pertama sudah berjalan. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Ini semua dijelaskan di surah Al-Isra. Minimal kita baca dari ayat 4 sampai ayat 8. Dan roadmap untuk pemenangan Palestina, pemenangan Baitul Maqdis, memerdekakan dia dari kaum najis itu adalah dengan membaca surat Al-Isra. Tidak ada jalan lain, tidak ada teori lain. Selama umat tidak kembali kepada Al-Quran, maka perpecahan yang terjadi seperti saat ini, dunia Arab, dunia Islam yang terpecah belah. Selama kita tidak kembali kepada Al-Quran, maka selama itu pula kita tidak akan pernah bisa memerdekakan tanah suci kita yang ketiga, bumi Mi'raj Nabi SAW. Kiblat pertama umat Islam itu hanya bisa kita selamatkan ketika kita menjadikan surat Al-Isra sebagai roadmap. Di surah Al-Isra dijelaskan tiga tahapan kehancuran Bani Israel. Yang pertama, liyasu'u wujuhakum, akan aku datangkan kepadamu kaum yang akan membuatmu kamu muram, wajahmu muram karena hatimu sedih, wajahmu muram karena hatimu takut, wajahmu muram karena hatimu duga. Dan sekarang wajah Israel itu, baik wajah politik, wajah kemanusiaan, wajah budaya, wajah militer, wajah ekonomi, wajah-wajah lainnya hancur di mata dunia. Tinggal yang kedua, akan ada satu gerakan di dunia ini, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Akan ada gerakan satu hari nanti, Muslim sedunia akan masuk ke Palestina untuk melaksanakan sholat di sana. Kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana dulu pernah leher mereka tegak tanpa visa dari Israel masuk ke tanah sucinya. Sebentar lagi gerakan itu akan ada di muka bumi. Dan yang ketiga, jika itu terjadi, waliyutabbiru ma 'alau tatbira, mereka akan dihancurkan, mereka akan juga dimusnahkan. Sebagaimana hari ini 70% yang menjadi korban di Gaza adalah anak-anak, hampir 30.000 jiwa. 70% bangunan runtuh di sana. Mungkin balasan Allah pun akan turun kepada mereka. Sidang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi bagian yang menolong saudara-saudara kita di sana. Bayi-bayi, anak-anak hampir lupa kalau mereka luka karena haus, karena lapar, hampir lupa dengan penyakitnya yang masih di bawah reruntuhan. Masih banyak yang belum ditemukan, jenazah yang belum disolatkan, orang-orang di pengungsian yang tidak tahu bagaimana nasibnya karena pintu-pintu kemanusiaan masih ditutup. Kalaupun ada truk-truk yang masuk, dihancurkan di dalam. Semoga hati kita terketuk dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang setia kepada saudara-saudaranya sesama muslim, dan kita doakan mereka dan kita jadikan semangat itu untuk mengokohkan kedaulatan bangsa kita sendiri. Kita jadikan semangat ini untuk menjaga bangsa kita agar kita terhindar dari penjajahan, agar kita menghapuskan penjajahan dari bumi Indonesia sampai ke seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sedang jemaah rahimakumullah. Kesimpulannya dari khutbah tadi, energi yang Allah turunkan di muka bumi hari ini mudah-mudahan bisa kita serap untuk kebaikan negeri kita, persatuan kita, keadilan dan kesejahteraan kita tegakkan di bumi Indonesia insyaallah. Dan tetaplah jaga persatuan dan perdamaian antara kita. Innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارض عن كل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المظلومين اللهم سدد رميهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك بالصهاينة المحتلين الغاصبين اللهم عليك بهم اللهم اهزمهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون